Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua. Dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Selain mendengarkan keluhan-keluhan di grup-grup ginjal, ya, utamanya keluhan mengenai gangguan akses CDL, biasanya berupa demam, menggigil, ya, karena infeksi. Juga saya melihat cukup banyak teman-teman yang menggunakan CDL terlalu lama. CDL itu untuk teman-teman yang belum cuci darah, ya, informasi. CDL itu singkatan kateter double lumen. Ya, akses cuci darah sementara. Ada kata sementaranya, ya, bukan permanen. Jadi itu hanya sementara. Nah, CDL itu berupa selang, ya, selang yang steril ditanam di vena sentral di sekitar dada, leher, ya. Nah, karena sifatnya sementara, maka tidak boleh menggunakan CDL terlalu lama. Saya melihat banyak sekali teman-teman yang menggunakan CDL ini sampai 4 bulan, bahkan 5 bulan, dan belum melakukan pembuatan atau operasi avesan yang permanen. Mereka yang menggunakan akses CDL terlalu lama itu umumnya kurang memahami bahwa CDL itu bersifat sementara. Seringkali di daerah-daerah yang jauh dari dokter spesialis ginjal atau dokter-dokter yang sudah menjalani pendidikan mengenai hemodialisa, seringkali tidak mendapatkan informasi yang cukup, edukasi yang cukup mengenai CDL ini. Selain itu, umumnya mereka juga malas belajar, malas mencari pengetahuan, padahal di organisasi-organisasi ginjal banyak sekali seminar-seminar mengenai akses cuci darah. Akibatnya apa? Menggunakan akses terlalu lama itu, ya, selain satu nggak nyaman, ya, mandinya, ya, nggak bisa mandi, ya, karena tidak boleh basah. Mandi harus dilap, ya, nggak bisa berkeringat, aktivitas berlebihan dihindari supaya tidak terkontaminasi virus bakteri, supaya tidak terinfeksi. Nah, risiko yang lain, ya, beberapa ada yang tercabut, CDL-nya lepas, dan HD-nya tidak bisa maksimal, tidak optimal, banyak masalah, dan ya berisiko HD-nya tidak adekuat. Itu sebabnya kawan-kawan pasien HD harus segera merencanakan pembuatan simino. Bahkan saat sebelum menjalani cuci darah. Jadi sebenarnya kapan saat yang tepat seseorang membuat simino? Idealnya seseorang sudah memasang avesan atau simino
akses yang ada di tangan seperti ini, ya. Ini kemarin habis HD. Itu saat dia divonis masih stadium 3. Kira-kira kreatinnya masih 4. Itu juga yang saya lakukan dulu. Jadi ketika saya pertama kali dinyatakan gagal ginjal, saya diskusikan dengan profesor ya di rumah sakit Cikini waktu itu. Saya tanyakan, apa yang akan terjadi, Dok? Ya, kamu harus cuci darah. Kalau sekarang saya tidak mau cuci darah, bagaimana? Suatu hari kamu pasti cuci darah. Jadi, ya, cuci darah itu harus ada aksesnya, Simino. Lebih baik pasang dulu Siminonya. Mendengar nasihat itu, segera saya minta dipasang Simino saat itu juga. Ini. Simino saya ini dibuat tahun 2008. Ya lumayan ya, sudah berumur 14 tahun. 1 kali pembuatan dan dipakai sampai sekarang. Saya tidak pernah mengalami HD dengan CDL, jadi aslinya saya nggak punya pengalaman gimana mengatasi kalau ada infeksi. Banyak teman-teman yang bertanya ya, tapi saya nggak punya pengalaman. Karena saya nggak pernah pakai CDL. Apalagi ditusuk di paha, ya femoral. Belum pernah sama sekali. Saya belum pernah merasakan sakitnya ditusuk. Belum pernah, sahabatku. Kenapa? Karena saya mempersiapkan Simino jauh hari. 4 tahun kemudian sejak ini dibikin, baru saya cuci darah. Siminonya sudah kuat, ya, pembuluhnya sudah melebar dengan sendirinya, nggak usah remes-remes bola, ya. Langsung bisa digunakan dan lancar. Sekarang sudah 10 tahun penggunaan Simino, tidak pernah bermasalah sama sekali. Jadi sahabatku, pembuatan Simino idealnya adalah sebelum menjalani proses cuci darah, yaitu stadium 3 atau stadium 4, sebelum stadium terminal. Tetapi sayang sekali, banyak sekali masyarakat kita yang belum insaf, belum sadar mengenai kesehatan, belum bisa merasionalisasikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Umumnya tidak mau pasang Simino sebelum yakin dicuci darah. Gak mau. Dianggap menyerah. Saya dulu dimarahin oleh saudara-saudara saya. Kalau kamu pasang Simino itu menandakan kamu sudah siap dicuci darah dan pasti cuci darah. Padahal belum tentu kamu cuci darah. Siapa tahu nanti sembuh ginjalnya. Itu yang sering terjadi. Saya tidak mau berspekulasi, sahabatku. Saya rasional. Fungsi ginjal saya sudah menurun, dan penurunan fungsi ginjal itu, ya, ginjal kronis itu bertahap, ya, maka saya putuskan pasang Simino. Seandainya tidak jadi cuci darah, ya nggak apa-apa. Ya. Tapi jika terjadi, sewaktu-waktu saya harus cuci darah, saya sudah siap. Itu alasan utama mengapa orang tidak mau pasang Simino sejak awal. Tidak terima. Bahkan sudah harus cuci darah pun biasanya tidak terima, nggak mau dicuci sebelum koma. Ya sahabat-sahabat yang masih perawatan konservatif, yang masih proses penurunan fungsi ginjal, ayo segera pasang Simino sebelum
cuci darah. Selain keuntungan untuk diri kita, itu juga menghemat anggaran BPJS. Ya, nggak perlu pasang yang sementara-sementara, yang 3 bulan atau 2 bulan dicabut. Itu kan biaya. Ya, kalau kita pasang sebelumnya, yang sementara-sementara itu bisa dikurangi. Pembiayaan BPJS untuk pemasangan akses sementara, ya, itu begitu besar. saya katakan 99% pasien HD itu menggunakan, ya, saat hari pertama menggunakan CDL akses sementara yang sia-sia, yang berisiko sia-sia biayanya, ya, karena biayanya mahal, dibikin sementara lalu dibuang. Berisiko karena mudah infeksi, mudah sekali, ya. Harus betul-betul steril, memeliharanya susah dalam 3 bulan. Kalau infeksi ya masalahnya banyak, ya sahabatku, banyak. Bahkan itu juga dapat menimbulkan sumbatan tertentu, ya, di kemudian hari. Banyak teman-teman yang karena CDL-nya kurang terawat baik, tidak bagus, setelah pasang Simino bertahun-tahun kemudian tangannya bengkak, nggak ditemukan sumbatannya di lengan. Nah, teman-teman yang baru mulai HD dan menggunakan CDL, segeralah merencanakan untuk pasang Simino, pasang Avesan, akses yang di tangan, akses yang permanen, yang aman. Jangan menunggu setelah 4 bulan, 5 bulan infeksi udah nggak karu-karuan, baru ribut pasang Simino. Padahal Simino itu nggak bisa begitu dipasang langsung digunakan. Tidak bisa. Butuh waktu. Berapa lama sebuah Simino setelah dioperasi langsung bisa dipakai? Tergantung pembuluh darah kita. Tergantung apakah Simino kita itu standar normal. Jika tidak, ya butuh waktu yang lama. Sementara CDL-nya belum selesai, Simino-nya belum selesai, pasang CDL di tempat yang lain lagi. Makin gak karu-karuan. Sahabat-sahabatku, ini sering dilupakan, sering diabaikan oleh pasien-pasien yang baru mulai HD. Jadi, kesimpulan hari ini adalah untuk sahabat-sahabatku yang belum cuci darah, yang masih takut, masih menunda, masih menjalani perawatan konservatif, segera pasang Simino sebelum saat cuci darah tiba. Ini penting dan berguna sekali untuk kesehatan jangka panjang. Sahabat-sahabatku yang baru mulai cuci darah, segeralah. Begitu sudah cuci darah dengan CDL, segera rencanakan pasang Simino, pasang Avesan. Pasang Avesan ini mudah, tetapi untuk suksesnya tidak mudah. Banyak Avesan yang tidak sukses. Harus diulang, dikontrol lagi, setelah dipasang bengkak, atau infeksi, atau desirnya tidak muncul. Tidak mudah. Jadi harus care, harus sesegera mungkin. Ini demi kelancaran HD kita jangka panjang. Ya, sahabatku. Contoh adalah Avesan saya. Ya, ini bandel. Ini luar biasa. Ini top Marco top Jos Gandos Icikiwir. Kata
kawan-kawan di grup ginjal. Kenapa? Karena bahkan dengan tensi 60/40, dia masih berdesir, nggak hilang. Karena pembuluhnya sudah bagus, sudah jadi. Dipasang jauh sebelum cuci darah. Oke, pastikan sahabat-sahabatku care terhadap Shimano Avesan. Waktu yang tepat untuk memasang Avesan. Kapan waktu yang tepat? Sesegera mungkin. Sebelum maupun setelah punya CDL. Oke? Kata kuncinya sesegera mungkin. Semangat!